Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ratna Haryanisi di channel Ngaji Bareng 04. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan belajar ilmu tajwid, yaitu mengenai hukum nun mati dan tanwin, yaitu mengenai idgham. Idgham bisa dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama idgham bi gunnah dan yang kedua idgham bila gunnah. Sekarang kita bahas satu-satu ya. Kita bahas idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Idgham artinya memasukkan. Bi dengan, gunnah dengungan. Artinya kita akan memasukkan apa? Kita akan memasukkan tanwin atau nun sukun ke dalam huruf yang lain dengan menggunakan dengungan. Ya. Jadi ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan hurufnya. Hurufnya apa aja? Hurufnya ada 4. Ya, nun, mim, dan waw, atau biasa dikumpulkan dalam kalimat yanmu. Ya. Sekarang bagaimana cara membaca idgham ini, idgham bi gunnah ini? Yang pertama adalah memasukkan pembacaan nun sukun atau tanwin ke dalam huruf berikutnya. Dan yang kedua, menahan bacaan nun sukun atau tanwin sebanyak 2 ketukan atau 2 harokat. Kemudian yang ketiga, menggunakan atau mendengungkan bacaan. Kalau kita lanjut, biar lebih jelas, kita kasih contohnya. Pertama untuk huruf iya. Faman ya'mal, itu bacaan yang betul. Faman ya'mal. Dan dengungannya, tadi kan harus dengan dengungannya ditahan 2 ketukan. Faman ya'mal. Nah, berbeda dengan pembahasan sebelumnya mengenai izhar ya. Kan izhar mutlak juga sama hurufnya iya sama waw. Bedanya di sini untuk idgham bi gunnah itu berada dalam 2 kata. Ya, berada dalam 2 kata. Jadi faman itu 1 kata, ya'mal itu kata yang lainnya. Jadi ini bacanya faman ya'mal idgham bi gunnah gitu. Dan untuk huruf yang kedua nun bisa kita lihat di contoh ini. Kita lihat ini juga sama. Min itu 1 kata, mutofah itu 1 kata. Jadi ini masuknya idgham bi gunnah. Jadi artinya ini nun sukun ketemu nun ya. Jadi cara bacanya seperti ini. Min nutofah. Kemudian mim, huruf mim. Di sini ada kalimat seperti ini. Sidrim makhdud. Dan yang selanjutnya, yang terakhir untuk idgham bi gunnah ini adalah huruf wawu. Misal zajratu wahidah. Dan selanjutnya berlanjut ke idgham yang kedua, namanya idgham bila gunnah. Idgham artinya memasukkan, bi dengan, la tidak, gunnah dengungan. Artinya kita memasukkan saja tapi tidak berdengung atau tidak ditahan. Jadi di sini hurufnya untuk idgham bila gunnah ini ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan lam dan ro. Jadi hurufnya ada 2 untuk idgham bila gunnah, lam dan ro. Nah, gimana cara bacanya? Tadi sudah dijelaskan di pengertian sebelumnya bahwa kita memasukkan nun sukun atau tanwin ke huruf berikutnya. Dan yang kedua, tidak dengung, tidak disertai dengan gunnah dan tidak ditahan. Gitu. Contohnya, ini untuk contoh lam misal ya. Ini bacaan yang benar adalah alam yarahu, alam yarahu gitu. Jadi di mana idgham bila gunnahnya ada nun sukun ketemu sama lam ya. Itu idgham bila gunnah, kita masukkan tapi jangan berdengung. Alam yarahu gitu. Yang salah adalah ketika alam, salah, tidak boleh ditahan ya, tidak dengan gunnah. Atau anlam itu izhar, salah gitu ya, tidak boleh diizharkan. Kemudian yang kedua untuk ro, contohnya fi 'ishatir radiyah, fi 'ishatir radiyah.
Nah, di sini di mana idgham bila gunahnya? Kita cari nun sukun atau tanwinnya. Ada nggak? Ada yang bertanda merah ini ada tanwin kasrah ya, bertemu dengan ra, artinya dia idgham bila gunah. Artinya kita masukkan saja tapi jangan ditahan gitu. Yang salah gimana? Misal seperti ini. Fi 'ishatir radiyah. Jangan ditahan, harus dimasukkan saja. Atau fi 'ishatin radiyah, dibaca izhar juga salah ya. Seperti itu. Mengenai hukum iqlab. Iqlab menurut bahasa artinya merubah sesuatu dari bentuknya. Sedangkan menurut istilah, iqlab adalah perubahan bunyi nun sukun atau tanwin menjadi mim yang tersembunyi dan disertai dengan dengungan. Iqlab terjadi jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf iqlab, yaitu ba. Jadi huruf iqlab itu hanya satu, hurufnya adalah ba. Iqlab dibaca dengan merubah bunyi nun sukun atau tanwin menjadi mim. Yang kedua, menggunakan pengucapan mim yang juga disamarkan selama 2 harokat atau 2 ketukan. Biar lebih jelas, kita lanjutkan ke contoh saja. Bacaan yang benar adalah seperti ini. Mim baini. Nah, di sana di bacaan yang benar terdengar yang pertama tadi ada bunyi nun sukun. Kan di sini ada nun sukun ya. Nun sukunnya berubah menjadi mim. Tapi ada samarnya juga. Jadi tidak mim, tapi ada juga samarnya. Samar tuh ada ikhfanya ya. Ada angnya. Jadi artinya kita bacanya nggak mim, tapi mim. Ada samar dan ada gunnah. Di manakah yang merupakan huruf iqlabnya? Nah, kita lihat di sini di mim ini ada nun sukun ya. Nun sukunnya setelahnya ada ba. Jadi ini udah dikenai hukum iqlab. Nah, demikian penjelasan mengenai iqlab kita hari ini. Mudah-mudahan bisa kita sama-sama pergunakan dalam membaca ayat suci Al-Quran. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.